Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang spatial analysis atau analisis spasial. Jadi dalam analisis spasial ini ada beberapa teknik yang dibedakan berdasarkan tujuan kita melaksanakan analisis tersebut. Yang pertama itu tujuannya untuk pengukuran atau measurement function seperti perhitungan panjang, jarak, dan area. Yang kedua ada retrieval function atau pemilihan data. Jadi kita bisa memilih data berdasarkan nilai atribut ataupun berdasarkan sifat atau karakteristik geometrisnya ya. Kemudian yang ketiga ada classification, klasifikasi berdasarkan nilai atribut. Yang keempat ada overlay function, ketika kita ingin mengkombinasikan dua atau lebih data spasial. Yang kelima itu ada neighborhood function, jadi kita bisa mengevaluasi karakteristik area di sekitar suatu feature location. Contohnya adalah buffer atau Thyssen polygon. Baik, langsung saja yang pertama yaitu measurement atau pengukuran. Jadi dalam software JIS atau dalam sistem informasi geografis kita bisa melaksanakan perhitungan panjang, jarak, ataupun area ya. Nah, namun dalam perhitungan panjang, jarak, dan area tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama tentunya yang paling penting yaitu sistem koordinat yang digunakan adalah sistem koordinat metrik. Jadi satuannya meter, atau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar untuk sistem koordinat metris ini kita gunakan UTM atau Universal Transfer Mercator dibandingkan dengan koordinat geografis, sistem koordinat geografis. Karena ketika sebuah data menggunakan sistem koordinat geografis, maka measurement atau pengukuran panjang, jarak, atau area tersebut tidak bisa dilakukan di software GIS. Jadi poinnya itu ya. Yang paling penting itu sistem koordinatnya harus kita metrikkan terlebih dahulu istilahnya. Nah, dalam perhitungan dalam GIS ini, jadi perhitungan data vektor bisa dilakukan apabila feature baik itu point, line, polygon sudah memiliki koordinat ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Dan sistem koordinat yang digunakan adalah sistem koordinat metrik ya, atau UTM dalam hal ini. Kemudian ada yang dinamakan retrieval function atau data selection. Nah, data selection ini kita bisa menseleksi atau memilih data spasial berdasarkan atributnya. Jadi nanti di dalam software JIS ini ada yang dinamakan relational operator, logical operator, combining attribute condition. Nah, nanti ketika kita sudah melaksanakan praktikum SIG, nanti kita akan belajar cara memilih data berdasarkan atributnya ataupun juga bisa berdasarkan topological relationships-nya. Nah, apa itu topological relationship? Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Sebelumnya, jadi dalam seleksi berdasarkan topological relationship ini kita bisa memilih fitur yang di dalam objek yang sudah diseleksi, ataupun kita bisa memilih fitur yang intersect atau bersinggungan. Kemudian kita juga bisa memilih fitur yang adjacent itu saling berdekatan terhadap objek yang sudah terseleksi. Kemudian bisa juga kita memilih fitur berdasarkan jaraknya. Nah, ini yang pertama itu seleksi spasial berdasarkan atribut. Nah, seleksi spasial berdasarkan atribut ini ada yang dinamakan dengan Boolean operator. Nah, Boolean operator ini bisa dilihat, misalkan kita memiliki
dua lingkaran, kemudian atau dua data ya, kita anggap lingkaran ini adalah data spasial. Nah, ketika kita menggabungkan dua data tersebut dan ingin memilih area yang berada di yang saling overlay atau intersect ya. Nah, kita bisa memilih operation yang dinamakan dengan AND. Kemudian ketika kita ingin memilih semua area yang A dan B, maka operasi yang digunakan adalah OR. Kemudian bisa juga kita ingin memilih bagian A tetapi bukan bagian B, jadi yang intersectnya kita abaikan, operasinya adalah NOT. Nah, ataupun kita bisa juga memilih area yang bukan A dan bukan B, jadi area yang tidak saling bersinggungan. Itu sistem operasinya namanya XOR atau SOR. Nah, kemudian jadi seleksi spasial berdasarkan atribut ini, seleksi spasial berdasarkan tabel atribut menggunakan bahasa query ya. Kita juga bisa selain boolean operator tadi, kita juga bisa menggunakan bahasa query. Nah, bahasa query ini contohnya adalah less than atau kurang dari, equals, kemudian kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan apa, kemudian yang tidak sama gitu. Nah, nanti hasil seleksinya tersebut dalam software JS akan dimunculkan dalam peta dan atribut tabel gitu. Jadi mirip-mirip Excel lah bahasa query ini ya. Kemudian tadi kita sudah ini ya, spatial selection by attribute condition. Nah, kalau tadi boolean operator, bedanya dia spatial selection berdasarkan ini ya, berdasarkan atribut spasialnya. Kita juga bisa melakukan seleksi spasial berdasarkan atribut condition. Atribut condition artinya atribut yang bersyarat misalkan. Jadi sama seperti boolean operator, kita bisa menggunakan AND, OR, atau NOT ya. Kita lihat yang untuk N ini dia akan memunculkan nilai positif jika kedua syarat atau expression A dan B adalah benar gitu. Untuk OR akan memunculkan nilai positif ketika satu atau keduanya adalah benar. Jadi kalau N itu A dan B adalah benar, untuk OR ini salah satu atau keduanya adalah benar ya. Bedanya seperti itu. Kemudian untuk NOT, nanti hasil yang dimunculkan ketika expressionnya itu adalah false atau salah ya. Jadi operator N ini menampilkan baris jika dua buah kondisi yang dibatasi oleh N bernilai benar. Nah, untuk operator OR menampilkan baris jika salah satu dari dua kondisi yang dibatasi oleh OR ini ya bernilai benar. Untuk operator NOT digunakan untuk menampilkan baris jika suatu kondisi bernilai tidak benar. Nah, ini adalah contoh expressionnya. Misalkan area, kita ingin memunculkan area yang kurang dari 400.000. Nah, ekspresinya tinggal kita tulis di fieldnya nanti area yang kurang dari 400.000. Nah, kita juga bisa menggabungkan dengan operator N. Misalkan kita ingin memilih area yang kurang dari 400.000
dan land use-nya yang sama dengan 80 gitu. Atau juga bisa memilih area yang kurang dari 400.000 or land use-nya sama dengan 80, atau juga bisa not land use sama dengan 80. Nah, perbedaan OR dan AND ini itu sangat tricky ya. Kalau misalkan contohnya kita menggunakan operator AND, nah dia sisi softwarenya dia akan memilih area yang kurang dari 400.000, dan dari area yang kurang 400.000 ada yang land use-nya sama dengan 80 gitu. Jadi misalkan ini adalah area yang 400.000. Nah, di dalamnya misalkan ada yang 80, ada yang 90 ya. Nah, untuk operator N ini dia akan memilih misalkan area di sini adalah yang 400.000. Ya, dia hanya akan memilih land use yang terdapat di area 400.000 gitu. Kalau untuk operator OR, nah dia akan memilih semuanya gitu. Area yang 400.000, baik itu land use-nya 90 selama areanya kurang dari 400.000, dia akan terseleksi gitu. Semuanya. Jadi kalau OR ini kayak apa ya? Misalkan kita area di sini ada area 400.000. Kemudian land use-nya kan macam-macam ya, ada yang 80, 90 atau 100. Nah, selama land use tersebut berada di area yang 400.000, dia akan terseleksi gitu. Dan land use yang 80 dan juga akan memilih land use yang 80 walaupun areanya lebih dari 400.000 gitu. Selama land use-nya 80 gitu. Nah, jadi spatial selection ini salah satu keahlian yang saya rasa wajib dimiliki lah semua user GIS, karena dengan kita bisa memahami selection by attribute atau spatial selection ini, itu akan memudahkan kita dalam memilih data. Misalkan dalam jumlah kita mempunyai data yang banyak gitu ya, big data, cuman kita hanya akan memilih salah satu. Misalkan kita punya data satu desa satu Indonesia, tapi kita hanya ingin memilih desa yang berada di Tasik misalkan, atau kita hanya ingin memilih desa yang luasnya lebih dari 50 hektar misalkan, seperti itu. Nah, special selection ini juga, kalau tadi kan kita menggunakan expression ya, menggunakan misalkan boolean operator, kemudian menggunakan composite condition, menggunakan logical connectivities lah. Jadi menggunakan keterhubungan secara logis gitu. Nah, si seleksi spasial ini juga kita bisa menggunakan topological relationship-nya untuk menseleksi data gitu. Misalkan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita bisa menseleksi fitur yang berada di dalam objek yang sudah terseleksi misalkan, ataupun kita ingin memilih fitur yang intersect atau bersinggungan dengan salah satu objek gitu. Kita juga bisa memilih fitur yang berdekatan dengan objek yang sudah terseleksi gitu. Kemudian bisa juga memilih fitur berdasarkan jaraknya gitu. Contohnya misalkan kita ingin memilih fitur yang berada di dalam, kita ingin memilih desa yang berada di dalam
yang berada di dalam kota Tasikmalaya gitu. Nah, kalau tadi kan berdasarkan ekspresi ya kita memilihnya. Nah, kalau di sini kita berdasarkan ininya apa? Topological relationship-nya atau spasialnya lah. Berdasarkan datanya. Misalkan kita ini ada data desa A, kemudian ini ada jalan misalkan. Nah, kita bisa memilih desa mana saja yang intersect atau yang bertampalan dengan jalan gitu. Contohnya seperti itu. Kalau tadi kan berdasarkan atribut, ini berdasarkan topological relationship-nya, hubungan topologinya lah. Nah, dalam topological relationship ini, jadi topologi kita bisa apa ya bahasanya? Jadi misalkan ada dua dimensi atau dua poligon yang ingin kita bisa memilih hubungannya gitu. Misalkan ini adalah biru, kita bisa memilih blue disjoint dengan green gitu. Disjoint itu yang berpisah, yang tidak adjacent, tidak berhubungan dengan kedua data tersebut. Kita juga bisa menggunakan topological relationship. Misalkan biru, kita ingin memilih area yang berhubungan gitu ya. Kita ingin memilih si biru yang beradjacent atau meets ya, yang bertemu dengan si hijau gitu. Ataupun kita ingin memilih data mana saja sih, area mana saja sih yang equal. Misalkan ini blue equal to green. Kemudian misalkan kita ingin memilih data yang berada di misalkan di satu poligon yang berada di dalam poligon yang lain gitu. Kemudian kita juga bisa memilih data yang tercover gitu. Misalkan kita ingin memilih poligon yang covered dengan poligon yang lain gitu. Misalkan contohnya ini kan blue covered by green, tertutup oleh hijau. Atau juga blue contains green. Kita ingin memilih data biru yang di dalamnya ada si green gitu. Kemudian ataupun sebaliknya, kalau tadi blue covered by green, ini blue covers green. Biru yang mengcover atau yang menutupi hijau. Ataupun kita ingin memilih data blue yang overlap dengan green gitu. Jadi bayangkan blue ini adalah dua poligon. Nah, ketika kita ingin menseleksinya, kita bisa menggunakan topological relationship untuk menseleksi atau memilih data yang kita inginkan gitu. Misalkan contohnya ketika dalam penggunaan lahan, misalkan ya, data penggunaan lahan hubungannya dengan jenis tanah. Nah, ketika kita punya data jenis tanah dan data penggunaan lahan, kita bisa memilih, misalkan kita ingin mengetahui penggunaan lahan pemukiman itu berada di jenis tanah apa saja gitu. Contohnya seperti itulah ininya apa? Teorinya. Ya mungkin sedikit agak ini ya, ketika belum praktek itu masih ngawang-ngawang lah istilahnya. Tapi nanti mudah-mudahan di praktek selanjutnya kita bisa lebih memahami lebih jauh gitu. Kalau sekarang saya hanya menjelaskan garis besarnya atau teori-teorinya lah. Nah, ini adalah contoh yang lain, kita spatial selection using topological relationship. Contohnya misalkan kita ingin memilih poin-poin yang berada di area green. Nah, contoh ini inside ya. Misalkan ini adalah data Amerika, data administrasi dengan poin-poin ini. Kita bayangkan adalah misalkan
pemukiman ya, yang hijau-hijau ini. Nah, misalkan kita ingin memilih pemukiman yang berada di area ini, misalkan yang ditandai kuning. Nah, nanti hasilnya dia akan menseleksi pemukiman yang berada di area yang sedang kita pelajari gitu. Nah, contoh yang lainnya, contoh overlap ketika kita menggunakan spatial selection berdasarkan topological relationship. Misalnya ada data jalan dan data administrasi Amerika ya. Nah, kita ingin memilih jalan mana saja yang overlap dengan si area ini, si area kuning ini. Nah, hasilnya dia akan memilih atau menseleksi jalan-jalan yang intersect atau yang tumpang tindih lah dengan area kuning ini. Kemudian yang ini mid, misalkan kita punya data administrasi Amerika ini ya. Terus kita area studinya misalkan yang kuning ini ditandai. Nah, kita ingin memilih area-area yang berbatasan dengan area kuning ini. Nah, nanti hasilnya dia akan memilih semua negara bagian yang batasnya itu bertemu dengan poligon yang lain gitu. Seperti itu contohnya. Kemudian lanjut yang ketiga itu classification atau klasifikasi. Jadi kita juga bisa mengelompokkan data keruangan menjadi data keruangan yang lebih berarti gitu. Contohnya misalkan kita ingin mengklasifikasikan data tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan atau hutan berdasarkan analisis data kemiringan lereng gitu atau data ketinggian. Nah, nanti hasilnya berupa peta tata guna lahan. Contohnya seperti itulah. Nah, jadi vector classification ini bisa dilakukan dengan atau tanpa post processing ya, post processing. Tapi lebih umum sih digunakan dengan post processing, atau kita sudah mengambil data kemudian kita olah datanya gitu. Jadi dengan post processing ini artinya kita bisa memilih fitur-fitur yang saling berhubungan satu sama lain gitu. Dan juga kita bisa menggabungkan data-data tersebut menjadi satu poligon. Contohnya ini kan sebelumnya misalkan yang kiri ini tanpa post processing. Nah, tanpa post processing ini misalkan data hijau kan poligonnya banyak tuh. Yang hijau muda ya, banyak. Nah, ini juga yang hijau tua juga banyak kan poligonnya. Nah, dengan post processing kita bisa melakukan merging, aggregation, atau kita bisa mendissolve poligon-poligon yang sama atributnya menjadi satu poligon yang lebih besar gitu. Nah, kalau ini kan masih ada batasnya, kalau sekarang kan tidak ada batasnya. Nah, ini yang dinamakan dengan merging atau dissolving gitu. Nah, dengan post processing ini juga kita bisa mengelompokkan data-data berdasarkan tujuan yang ingin kita capai gitu. Misalkan sebelumnya nih kita mempunyai ini adalah data populasi ya, data populasi nih. Nah, kita ingin mengelompokkan populasi tersebut berdasarkan kategorinya, misalkan yang lebih dari 2.600 atau berapa gitu ya, kategori medium,
kemudian yang di bawah sekian adalah low dan high misalkan. Nah, kita bisa menggunakan ataupun mengelompokkan data-data yang sudah kita punya ke dalam data kategorikal gitu. Nah, ketika kita sudah mengelompokkan data tersebut berdasarkan kategori yang ingin kita gunakan, selanjutnya kita bisa merge datanya atau kita dissolve gitu datanya. Kita gabungkan lah gitu. Contohnya yang ini kan misalkan data yang low ini kan masih kuningnya masih ada batasnya ya. Kemudian setelah post processing kita bisa hilangkan batas-batasnya karena kita hanya butuh data yang secara garis besar gitu ya, gambaran umum tanpa melihat batas administrasinya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan vector overlay. Jadi vector overlay ini adalah proses integrasi data dari lapisan-lapisan layer yang berbeda disebut dengan overlay. Secara analisa membutuhkan lebih dari satu layer yang akan ditumpang susunkan atau ditumpang tindihkan secara fisik ya. Fisik ini kan bukan berarti ini ya. Jadi secara walaupun bentuknya digital gitu, secara fisik ya diibaratkan tumpang tindih gitu agar bisa dianalisa secara visual gitu. Sebagai contoh, overlay atau spatial join yaitu integrasi antara data tanah, lereng dan vegetasi atau data kepemilikan lahan dengan nilai taksiran pajak bumi gitu. Jadi overlay ini digunakan ketika kita ingin menjawab pertanyaan seperti area mana saja yang digunakan sebagai agrikultur dan jenis tanahnya adalah contohnya A misalkan. Ataupun pertanyaan misalkan seberapa mahal harga dari jenis tipe tanah ini, tipe lahan ini di suatu region tertentu gitu, di suatu area tertentu. Nah, overlay ini memiliki 3 komponen ya. Yang pertama itu intersection of the geometry, kemudian spatial join, yang ketiga adalah output map extend. Intersection of the geometry ini adalah jadi data-data yang saling intersect atau saling tumpang tindih berdasarkan geometrinya. Kemudian kita juga bisa menjoinkan atau menggabungkan data atributnya tersebut nanti di hasil akhirnya. Kemudian yang terakhir adalah output atau peta hasil yang dihasilkan gitu. Nah, ini contohnya adalah misalkan kita memiliki data A dan data B, ketika kita overlaykan dia akan membentuk sebuah peta baru, yaitu gabungan dari dua data tersebut gitu. Nah, bukan hanya secara poligon-poligon di dalamnya yang saling bergabung ya. Jadi atributnya pun ikut bergabung gitu. Atribut tuh kayak ini nih. Ini adalah contohnya atribut table ya. Nah, ketika kita menggabungkan dua data tersebut, atributnya pun akan bergabung juga gitu. Nah, setelah kita memiliki data peta yang dihasilkan, baru kita bisa menganalisa selanjutnya. Nah, ini adalah contoh intersection of the geometry. Jadi 3 komponen dalam vector overlays. Yang pertama itu intersection of the geometry. Jadi intersection of the geometry ini adalah bagaimana sebuah karakteristik si poligon ya, contohnya ini adalah poligon yang berhubungan ketika kita gabungkan dengan poligon yang lain, hasilnya akan seperti apa gitu. Jadi overlay itu
yaitu menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih data keuangan yang berbeda. Seperti tadi kan contohnya misalkan kita ingin menganalisis daerah rawan erosi dengan mengoverlaykan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air contohnya. Nah ini contohnya ini ya. Nice. Nah misalkan kita mempunyai dua data yang ingin kita gabungkan, misalkan ini data A dan data B. Data A memiliki dua poligon, data B memiliki 3 poligon. Nah, ketika kita gabungkan, dia akan jadi akan memunculkan lebih banyak poligon gitu. Contohnya ini kan tadi kita gabungkan data A dan data B. Nah, data outputnya ini sebelumnya data A, misalkan data A memiliki 2 poligon dan data B memiliki 4 poligon, ketika digabungkan dia akan menjadi, kalau ini contoh di atas ini akan menjadi 7 ya. Nah, kenapa jadi 7? Karena dia akan membuat poligon-poligon baru berdasarkan informasi dua data yang kita gunakan tersebut. Misalkan ini kan bentuknya seperti ini ya, plus ya. Kemudian data ini kan kita gabungkan misalkan jadi plus. Nah, data-data yang atau output data yang dihasilkan itu akan membentuk poligon-poligon baru gitu. Misalkan ini kan hasilnya seperti ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalkan poligon kecil ini kan hasil dari ini ya, penyilangan ini kan, karena kita gabungkan dua datanya ada muncul poligon baru gitu, karena dia membentuk sebuah area yang memiliki batasan yang baru gitu. Nah, kemudian vector overlay juga kita bisa menggunakan boolean operator lagi nih. Ada and, or, atau not gitu ya. Nah, misalkan untuk and, contohnya kalau and misalkan A, N, B gitu, biru dan hijau. Nah, kalau operator N ini dia akan memilih area yang dipunyai oleh kedua poligon. Nah, jadinya areanya ini gitu. Untuk OR, dia akan memilih semua data baik itu A atau B ya. Jadi selain kita memilih data A, kita juga mendapatkan data baru dari B gitu ya. Jadi hasilnya banyak gitu. Untuk not dia akan memilih A yang tidak berada di B gitu. Jadi dua dataset tidak mengcover secara tepat di dalam peta yang sama dalam hal size, ukuran, dan lokasi gitu. Beberapa overlay teknik juga akan bisa dilakukan untuk menghasilkan output yang sama gitu. Jadi misalkan intersect dengan union, clip dengan erase gitu. Nah, contoh ini ya, nanti kita lihat perbedaan intersect dengan union, clip dan erase di praktikum SIG ya. Jadi overlay teknik ini walaupun secara teknik sama gitu ya, tapi output yang dihasilkan akan berbeda gitu. Kemudian kita juga bisa menghubungkan overlay teknik tersebut dengan boolean operator tadi. Ini ya, boolean operator itu and, or, not gitu. Nah, ini kemudian
masih di vector overlay. Nah, dalam vector overlay ini sebentar. Ada beberapa teknik yang paling umum kita gunakan. Sebenarnya overlay ini banyak ya. Ada union, erase. Cuman dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 teknik vector overlay yang paling umum digunakan. Yang pertama itu adalah intersect, memiliki kegunaan memotong data spasial sesuai dengan wilayah yang telah didelineasi tanpa menghilangkan data atribut. Kemudian ada yang dinamakan dengan clip, yaitu nanti dia akan memotong data spasial dan atribut sesuai dengan bentuk atau wilayah yang didelineasi menjadi kebutuhan studi. Clip juga berguna untuk menghilangkan tumpang tindih antar data spasial yang berhubungan dengan data atribut. Kemudian ada yang dinamakan dengan override, yaitu mengintegrasikan data spasial dan atribut dari setiap jenis data sehingga menghasilkan data spasial dan atribut yang baru dan lebih kompleks lagi sesuai dengan data awal gitu. Nah, ini adalah contoh intersect yang akan dilakukan software ketika kita melakukan intersect ya. Misalkan ini poligon B dan ini poligon A, B1, B2, A1, A2 ya. Ketika kita melakukan intersect dua poligon ini ya. Dua poligon ini, nah dia hanya akan memilih data yang intersect ya, yang tumpang tindih gitu ibaratnya. Kemudian output yang dihasilnya pun merupakan gabungan dari poligon B dan poligon A gitu. Jadi dia akan menghasilkan data baru. Ada contohnya yang jadi C1, C2, C3, C4 ya. Nah, kemudian ini adalah clip. Misalkan kita mengklip data B ini ya, data B. Kemudian kita mempunyai data studi kita adalah A ini ya. Ini misalkan data studi kita gunakan sebagai penghapusnya lah ibaratnya. Nah, kita bukan penghapus ya. Kita area studi kita, contohnya misalkan ini adalah poligon B, ini adalah poligon A. Kemudian kita mempunyai data poligon A sebagai area studi kita lah ibaratnya. Nah, si operasi clip ini dia akan memotong poligon B ini berdasarkan poligon A ini. Nah, bila diperhatikan ya, untuk ketika kita menggunakan clip, yang dipakai sebagai objek untuk mengklipnya ini adalah area boundary-nya aja atau batas luarnya aja. Nah, seperti terlihat di sini kan dia tidak ada garis tengahnya ya. Kalau intersect kan garis tengahnya masih ada ya, garis diagonalnya. Kalau kita menggunakan clip, kita hanya menggunakan garis luarnya aja, sehingga data yang dihasilnya pun adalah data yang bukan data baru gitu, data yang sudah ada, cuman areanya berbeda gitu. Kemudian override atau ditumpang tindihkan. Nah, override ini dia akan menghasilkan data baru gabungan dari dua data tersebut. Nah, seperti bisa diperhatikan hasil yang akan dimunculkan oleh software adalah data B ini, B1 dan B2 ini ditumpang tindihkan dengan B3 dan B4 override, atau diupdate lah istilahnya override ini. Jadi si area
yang asalnya area kotak ini, dia akan ditumpang tindihkan dengan poligon ini gitu, sehingga muncul data baru gitu. Nah, ini adalah contoh yang lebih jelasnya lagi. Misalkan kita punya input, misalkan ini adalah intersect ya, operasi intersect. Kita punya input data ini, kemudian erase fiturnya adalah kotak ini. Oh, ini bukan intersect, ini penghapus, ini erase. Nah, selain intersect, clip, dan override, kita juga, atau si software JIS ini juga memiliki beberapa teknik overlay lain ya. Ini adalah erase, ilustrasinya seperti ini. Kita punya input dan kita punya erase fitur. Nah, nanti ketika kita mengoverlaykan dengan teknik erase atau dengan tools erase di softwarenya, dia akan menghapus area yang dipakai si erase fitur ini gitu. Nah, ini adalah ini kalau ini identity ya. Kalau ini adalah symmetrical differences. Cuman yang paling umum digunakan itu adalah intersect, clip, dan override. Jadi bisa dipelajari aja ya ilustrasinya seperti gambar di sini. Nah, kemudian terakhir ada yang dinamakan neighborhood function. Jadi atau analisa proximity. Nah, analisa proximity ini merupakan suatu analisa sistem informasi geografis yang berbasis pada jarak antar layer. Dalam analisis proximity ini, SIG menggunakan proses yang disebut dengan buffering. Buffering itu adalah membangun lapisan pendukung sekitar layer dalam jarak tertentu yang sudah kita tentukan sebelumnya di dalam software. Tujuannya untuk menentukan dekatnya hubungan antara sifat bagian yang ada gitu. Nah, dalam melakukan neighborhood analysis ini atau analisa proximity ini, kita bisa pilih dulu target lokasi yang area studinya. Kemudian kita bisa menentukan berapa jarak yang akan kita pakai gitu ya. Nah, analisa proximity ini atau neighborhood function ini contohnya misalkan kita ingin membuat buffer dari pemukiman yang berada dekat dengan gunung berapi, misalkan gunung berapi. Terus gunung berapi misalkan kita pilih jarak terdekat dari gunung berapi ini adalah 2 km misalkan. Nah, kita bisa membuat sebuah buffer atau lapisan pendukung ya. Misalkan ini gunung api ini. Kemudian kita ingin memilih pemukiman yang berada di sekitar gunung api. Sebelumnya kita buat buffer dulu sejauh, misalkan ini kita ambil data misalkan 2 km gitu. Nah, nanti si software ini akan membuat lapisan pendukung atau layer baru atau buffer zone, dan kita bisa menseleksi pemukiman mana saja yang berada di dalam buffer zone tersebut atau zona buffer tersebut. Buffering ini yaitu analisis yang akan menghasilkan buffer gitu ya, lapisan baru atau penyangga lah, yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Nah, jadi buffer ini bukan hanya bisa digunakan berdasarkan poin ya, tapi juga bisa line ataupun poligon juga bisa dibuat buffer gitu. Jadi pada prinsipnya itu tadi, dalam buffer ini kita pilih 1 atau 2 atau lebih ya target lokasinya.
kemudian kita tentukan nih area yang ingin kita buat dalam jarak tertentu gitu. Misalkan itu tadi contohnya jarak pemukiman yang paling dekat di gunung berapi. Misalkan kita ingin membuat buffer sejauh 2 km dari pusat gunung berapi tersebut. Nah, buffer ini nanti akan menjadi poligon. Jadi kita bisa gunakan poligon tersebut untuk operasi vektor overlay selanjutnya gitu. Contoh buffer ini misalkan dapat digunakan untuk menentukan jalur hijau di perkotaan, menggambarkan zona ekonomi eksklusif yang dimiliki suatu negara, ataupun mengetahui luas daerah yang mengalami tumpahan minyak di laut, atau untuk menentukan lokasi rumah sakit dengan memperhatikan lokasi pemukiman padat, termasuk memperhatikan lokasi rumah sakit yang dianggap pesaing gitu. Contohnya ini misalkan kita ambil contoh, kita tentukan targetnya adalah medical clinic ya, atau rumah sakit. Nah, kemudian dalam analisis buffer ini kita bisa membuat zonasi, misalkan 2 km, misalkan titik-titik ini adalah medical clinic ya, atau rumah sakit. Nah, kita ingin mengetahui keterjangkauan rumah sakit tersebut di area sekitarnya. Nah, dalam neighborhood function ini atau analisa proximity ini kita bisa menggunakan langsung misalkan asumsi area sekitar 2 km di sekitar rumah sakit adalah area yang paling terjangkau gitu ya. Nah, nanti si software ini akan membuat sebuah lingkaran dengan jarak 2 km dari si medical clinic tersebut atau rumah sakit. Ataupun kita juga bisa membuat analisa jaring atau network analysis. Kita mengasumsikan 2 km adalah jarak paling dekat untuk mencapai rumah sakit misalkan. Nah, kita juga bisa menggunakan network analysis untuk membuat area-area mana saja yang bisa menjangkau rumah sakit sejauh 2 km gitu. Kalau tadi kita tidak menghiraukan jaringan jalan ya, kalau di sini kita bisa menggunakan jalan untuk mengestimasikan jarak 2 km tersebut gitu. Nah, nanti dari analisa tersebut atau dari teknik tersebut kita bisa mengetahui misalkan seberapa banyak orang-orang yang tinggal di area tersebut. Ataupun kita juga bisa mengetahui ketika kita sudah punya data pendapatannya dalam atribut tabel, kita juga bisa mengetahui income rata-ratanya berapa. Atau ketika kita punya data yang lain, misalkan high risk industries, misalkan untuk pabrik bahan kimia gitu ya yang berada di dalam area tersebut. Nah, kita juga bisa membuat analisa apakah ada industri yang beresiko tinggi di suatu daerah tersebut sehingga harus dibuat rumah sakit gitu. Nah, kemudian buffer ini juga selain kalau tadi kan bentuk lingkaran, ini contoh ketika kita membuat buffer dalam polyline ya. Nah, dalam buffer ini juga kita memungkinkan untuk membuat beberapa layer atau beberapa poligon penyangga di jalan tersebut berdasarkan jaraknya. Misalkan kita membuat estimasi jarak 0 sampai 100 meter harusnya tidak ada, misalkan jalan ini ya, misalkan jarak 0 sampai 100 meter harusnya tidak ada pemukiman misalkan. Kemudian 100 sampai 200 meter berapa, 200 sampai 300 meter berapa gitu. Contohnya misalkan
Itu tadi, misalkan kita ingin mengetahui, misalkan ini adalah jalan utama yang sejauh 300 meter itu harusnya clear dari pemukiman gitu, atau dari bangunan ya. Nah, kita bisa membuat buffer berdasarkan jarak tersebut. Jadi, oke, jadi itu ya beberapa contoh dari neighborhood function atau analisa proximity. Nanti untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya, karena kalau teori aja kan pasti masih ngawang-ngawang ya, tapi nggak apa-apa lah. Tentunya sebelum kita praktek harus didasari teori dulu kan. Jadi dapat kita simpulkan dalam pertemuan kita dalam kesempatan kali ini, ada beberapa analisa spasial atau spatial analysis yang bisa dilakukan berdasarkan tujuannya ya. Tujuannya untuk pengukuran, kita bisa menggunakan measurement function, perhitungan panjang, jarak, dan area. Kemudian kita ingin untuk pemilihan data atau pengambilan data bisa berdasarkan nilai atribut. Ketika ingin mengklasifikasi, kita juga bisa menggunakan post processing. Kemudian untuk overlap function kita bisa gunakan intersect, clip, override, dan lain-lain gitu ya. Dan terakhir, ketika kita ingin menganalisa untuk melakukan analisis proximity gitu, kita bisa menggunakan neighborhood function gitu, bisa buffer atau Thiessen polygons. Oke, baik, itu saja pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita tonton atau kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.